Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Heri dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Fitria Mega, Habibah Indah, Gofar Utomo, dan Zenda Tristian. Kelompok kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Prof. Heri. Untuk kasus yang kami ambil, yaitu kebakaran pipa gas PT Pertamina EP Aset 2 area Prabu Muli. Dari kasus tersebut, kelompok kami akan menganalisa hazard, preventive safeguard, mitigation, dan deviation. Setelah itu, kemudian mencari root cause dengan metode fault tree analysis. Next, Mbak. Untuk deskripsi kejadiannya, pada tanggal 9 Mei 2022 pukul 6 pagi, terjadi ledakan di stasiun kompresor gas SKG 1, Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Peristiwa tersebut disebabkan oleh akumulasi uap gas di sekitar oil pit dan rawa. Kronologi kejadiannya, awalnya seorang operator mencium adanya aroma uap gas yang sangat menyengat dari arah rawa pada pukul 6 pagi. Kemudian pada saat operator ingin melaporkan kondisi tersebut kepada pengawas, namun tiba-tiba terjadi letupan dari sekitar oil pit dan rawa. Akibatnya ada 2 orang yang mengalami luka bakar yang cukup parah, sehingga korban dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli untuk mendapatkan penanganan. Next, Mbak. Berikut merupakan video safety case terkait kebakaran pipa gas PT Pertamina area Prabu Muli yang kami dapatkan dari YouTube melalui berita yang ada di TV One. Boleh diputar, Mbak Habibah. Sebentar, Mas Mbak, ini kok nggak bisa komputer ya? Udah kelihatan belum ya videonya? Sudah, Mbak. Tapi ini nggak bisa play ya. Atau kita skip dulu aja, nggak apa-apa Mbak, videonya. Nanti kita lampirin linknya, link videonya. Oke. Next, Mbak. Berikut merupakan analisis hazard yang dilakukan untuk kejadian ledakan pipa di Prabu Muli. Untuk analisis hazard, kami menggunakan HAZOP untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kemungkinan bahaya yang dapat terjadi selama operasi normal dan abnormal dari suatu sistem proses. Di dalam analisis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah event atau aktivitas yang sedang dilakukan. Kemudian hazard yang muncul, kami mengklasifikasikannya hazard ini menjadi 2 kategori untuk dianalisa. Yang pertama yaitu eksplosif, karena menurut berita yang kami dapat, area kejadian ini di kompresor gas yang menyebabkan adanya ledakan. Kemudian analisa yang kedua yaitu toxic gas. Ini memungkinkan adanya zat berbahaya seperti hidrokarbon yang dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan kematian. Kemudian di dalam analisis ini terdapat cara penanganannya atau preventive safeguard dan mitigasi. Kemudian untuk selanjutnya terdapat initial risk. Contohnya yaitu pada
bahaya terhadap lingkungan. Ini kami memberi nilai 4B atau resiko tinggi, kemudian setelah dilakukan mitigasi menjadi 3B atau resiko sedang. Next. Next, Mbak Habibah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Habibah. Pada Mbak Habibah dipersilakan. Ya, makasih Mbak. Izin suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Mbak. Halo, Mas Mbak. Iya, Mbak. Oke. Terdengar, Mbak. Selanjutnya itu hazard ya, di mana mastrikis ini yang digunakan dalam penyusunan dokumen hazard di slide sebelumnya. Area penilaian akan menghasilkan mulai dari low dan high, lalu dipresentasikan dengan warna hijau sampai dengan warna merah ya. Nantinya preventif akan menghasilkan nilai mitigation, di mana di sini juga ada statusnya dari slight, minor, moderate, major sampai yang bencana ya. Di sini juga ada increasing probability, di sini ada rare, unlikely, possible, likely, almost certain. Misalnya contoh seperti poin 2 yaitu minor. Di sini statusnya yang pada poin A rare yaitu low, lalu untuk yang minor untuk status poin D likely yaitu medium. Mungkin contoh yang selanjutnya yang high itu ada di major, yang di poin E itu almost certain itu nilainya high ya. Lalu untuk hazard study di sini juga dibagi 4, yaitu impact to people, impact to asset, impact to environment, lalu ada impact to reputation. Mungkin untuk impact people di sini ada like injury or health effective. Poin yang kedua minor injury or healthy effect. Yang ketiga major injury or healthy effect. Yang keempat permanent total disability. Yang kelima one or more fatalities. Lalu untuk impact to asset di sini ada slight damage. Lalu poin 2 minor damage, yang ketiga moderate damage, yang keempat major damage, yang kelima massive damage. Lalu untuk impact to environment di sini ada no or minimal consequence. Lalu untuk minor impact, selanjutnya ada moderate impact, ada major impact, lalu ada massive impact. Lalu untuk impact to reputation di sini ada slight effect, minor effect, moderate effect, major effect, dan massive effect. Lalu selanjutnya ada analis hazard ya, di mana terbagi menjadi 4, yaitu list bahaya terhadap pekerja. Di sini ada 9 poin. Yang pertama adalah terpapar cuaca ekstrim, yang kedua kelelahan atau fatigue, ergonomis, lalu tertimpa material konstruksi, terkubur galian tanah, terpleset dan terjatuh, tersengat listrik, biohazard, dan yang terakhir ada mental health. Lalu yang ke poin kedua, pembahasan kedua yaitu bahaya terhadap lingkungan area kerja. Di mana yang pertama adalah meningkatkan emisi, yang kedua terganggunya habitat alami hewan dan tumbuhan, yang ketiga terjadinya pencemaran lingkungan seperti sawah, sungai, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu list bahaya terhadap reputasi perusahaan, di mana poin pertama di sini akan menurunkan nilai saham korporasi, yang kedua penurunan indeks kredibilitas korporasi, yang ketiga penurunan citra korporasi. Lalu selanjutnya itu list bahaya terhadap aset. Yang pertama itu kerusakan aset, dapat diperbaiki atau tidak dapat diperbaiki. Lalu ada yang poin kedua adalah kehilangan aset. Lalu yang ketiga adalah kerugian material ya. Lalu untuk preventive software akan dilanjutkan oleh Mas
Linda ya? Mas Gofar. Mas Gofar, sorry. Oh ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Habibah. Selanjutnya untuk preventive safeguard dari list hazard identification yang telah kami susun adalah diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, 4 kelompok sesuai di tabel ini. Sebelumnya, definisi dari preventive safeguard adalah tindakan atau kontrol keamanan yang diambil untuk mencegah atau menghindari terjadinya potensi risiko atau ancaman. Ini melibatkan langkah-langkah proaktif untuk mencegah insiden atau kejadian yang dapat merugikan. Contohnya yaitu mencakup penerapan kebijakan keamanan, pelatihan karyawan, penempatan skala perangkat keras keamanan, dan tindakan lain yang dirancang untuk mencegah masalah keamanan sebelum akibat dari insiden akibat dari bahaya ini atau hazard ini terjadi. Nah, kemudian pengklasifikasiannya adalah pertama meliputi prosedur dan training. Hal ini meliputi prosedur manajemen kelelahan, kemudian prosedur terkait lifting dan rigging, kemudian training terkait safety riding, kemudian safety defensive driving training, kemudian melakukan persuasi atau himbauan terkait campaign dan promosi untuk bekerja secara safety, kemudian juga di-endorse melalui email, distribusi perusahaan terkait campaign safety ini, beserta safe talk atau budaya semacam sharing terkait tema topik safety. Kemudian selanjutnya juga ada menganjurkan atau mengharuskan menggunakan APD atau alat pelindung diri yang sesuai dengan tipe pekerjaannya beserta tipe bahaya yang mungkin terjadi. Kemudian juga mengharuskan pekerja yang incas pada saat pekerjaan ini memiliki sertifikat kompetensi. Misalnya di sini apabila terkait dengan pengangkatan dengan crane itu harus memiliki sertifikat kompetensi operator crane beserta lifting dan rigging. Kemudian selanjutnya juga mengatur tentang kebijakan atau prosedur terkait tentang environmental management prosedur, kemudian waste disposal prosedur, kemudian sama mengkampanyekan tentang hidup atau budaya safety, kemudian mengharuskan untuk supervisor dari K3-nya memiliki sertifikat kompetensi manajemen K3, baik itu K3 ahli, K3 ahli umum atau K3 ahli spesifik untuk industri oil and gas. Kemudian selanjutnya juga menerapkan prosedur dan training dari aspek material management system dan security management system. Kemudian yang terakhir selalu mengedepankan atau mereview kembali untuk prosedur kebijakan mutu dan lingkungan korporasinya itu apakah masih relevan atau tidak. Kemudian menerapkan QA/QC serta mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang baik dan benar. Oke, selanjutnya Mbak. Ya, selanjutnya ini adalah inherently safer design. Berfungsi untuk mengurangi risiko dengan secara permanen, dengan mengurangi atau mengeliminasi bahaya itu sendiri. Sementara pengamanan didefinisikan sebagai pasif atau fitur desain atau melakukan desain peralatan menggunakan material yang sesuai dengan fluida produksi. Sedangkan kalau aktif itu adalah deteksi dan respon otomatis. Contohnya seperti gas detektor yang mampu terhubung dengan sistem atau network sehingga bisa langsung auto integrate mematikan proses plant. Dan ada juga prosedural, hal ini mengatur atau memiliki contoh seperti adanya kebijakan, prosedur, kemudian pelatihan inspeksi dan lain-lain. Jadi dalam hal ini mengenai SOP tentang penanganan
kebocoran, yakni mengurangi risiko dengan mengurangi ultimate consequence atau kemungkinan bahaya. Kemudian prinsip dari incident saver design sendiri ada 3, yaitu menghindari adanya bahaya atau avoid hazard, kemudian mengurangi severity atau mengurangi keparahan dari hazard itu sendiri, kemudian yang terakhir adalah mengurangi potensi keseringan, frekuensi atau keseringan bahaya atau deviasi dari hazard ini terjadi. Oke, selanjutnya Mbak. Selanjutnya Mbak Habibah. Atau udah ganti ya? Di sini masih sama soalnya. Mitigation. Oke. Ya, selanjutnya mitigation safeguard. Mitigation safeguard merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko atau bahaya dalam suatu konteks tertentu. Ini bisa mencakup implementasi kebijakan keamanan, penggunaan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software security, kemudian pelatihan karyawan, dan tindakan-tindakan lainnya untuk melindungi sistem atau informasi dari ancaman. Nah, mitigation safeguard dari hazard yang telah kami identifikasi dalam HAZOP pada tabel sebelumnya, itu yang segmen pertama adalah kita pada saat pelaksanaan pekerjaan dari fase awal, proses, dan akhir, wajib dilakukan sosialisasi dan persetujuan dari semua stakeholder area dengan menambahkan atau memastikan work permit-nya itu sudah dibuat, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Kemudian menerapkan emergency response procedure, beserta di dalamnya ada emergency response team pada saat pelaksanaan pekerjaan. Kemudian untuk segmen kedua, sama, pada saat pelaksanaan pekerjaan dari fase awal, proses, dan akhir, tentunya harus dilakukan sosialisasi dan persetujuan dari semua stakeholder. Kemudian mengimplementasikan semua tindakan yang telah ditulis atau tertulis dan disetujui dalam dokumen AMDAL. Kemudian segmen selanjutnya, sama untuk yang poin 1, semua kegiatan atau semua proses dari awal hingga akhir harus mendapatkan persetujuan dan semua sudah aware atau tersosialisasi dengan baik. Kemudian menerapkan ERP atau ERT pada saat pelaksanaan pekerjaan. Kemudian segmen terakhir, menerapkan sistem audit manajemen mutu, baik itu dari mau internal ataupun eksternal dan oleh pihak independen secara berkala dan secara konsisten. Kemudian pelaksanaan manajemen walkthrough secara berkala dan konsisten beserta memfollow up hasil-hasil dari observasi ataupun temuannya. Ya, silakan selanjutnya Mas Enda ya. Ya, terima kasih Terima Mas kasih. Gofar. Izin melanjutkan. Apakah suara saya terdengar, Mas Mbak? Ya, clear Mas. Ya, Sudah terdengar, Mas. Nah, setelah rekan-rekan tadi sebelumnya menyampaikan urutan mulai dari event apa yang terjadi, terus preventifnya bagaimana dan mitigasinya bagaimana. Dalam kasus ini, di terjadinya ledakan di pipa Prabu Muli, pasti ada deviasi. Nah, ada beberapa deviasi yang kami temukan untuk kejadian yang ini. Yang pertama adalah tidak menerapkannya prosedur dan training yang sifatnya mandatori. Mandatori ini bisa berupa misalnya training terkait K3 atau training terkait pengoperasian fasilitas atau peralatan minyak dan gas dan yang bersifat mandatori lainnya. Yang kedua, adanya kegagalan penerapan job safety analysis oleh pihak terkait, di mana seperti yang kita ketahui kejadiannya itu dimulai atau bermula pada pukul 6 pagi
diketahui juga bahwa kandungan gas itu pada malam hari cenderung lebih menurun di bawah, di permukaan tanah, mendekati permukaan tanah, sehingga potensi akan terjadinya ledakan akibat ada kebocoran gas itu sangat mungkin terjadi. Yang ketiga, permit to work hanya sebagai formalitas tetapi implementasinya tidak sesuai. Kenapa kami bisa sebut demikian? Karena kejadian ini terjadi bukan hanya karena prosedur yang salah, tetapi juga orang yang melakukannya pasti terdapat kesalahan. Seperti misalnya tidak dilakukan monitoring rutin di area-area yang seharusnya dilakukan pengawasan. Dan yang terakhir, kita juga menemukan deviasi terkait adanya potensi ketidaksesuaian safety barrier terkait oil pit yang berada dekat dengan segitiga api, di mana oil waste pit itu biasanya diletakkan agak berjauhan dengan potensi sumber api atau gesekan benda berputar. Dalam hal ini kemungkinan lokasi oil waste pit itu berdekatan dengan area kompresor atau area benda berputar lainnya. Next, Mbak Habibah. Nah, setelah tadi pada tugas pertama kami diminta untuk melakukan analisis terkait event yang terjadi, menentukan preventif prosedur serta mitigasinya, dan menentukan initial risk. Dalam tugas yang nomor 2 ini kami diminta untuk melakukan analisis terkait penyebab atau akar masalah terjadinya peristiwa tersebut. Nah, untuk diketahui bahwa akar penyebab masalah dapat dicari dengan menggunakan beberapa metode, antara lain dengan menggunakan FMEA, menggunakan botai, dan salah satunya yang kami gunakan saat ini adalah menggunakan FTA atau fault tree analysis. Sebagai pengertiannya, fault tree analysis adalah metode analisis sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab kegagalan dalam suatu sistem. FTA menyajikan visualisasi logika penyebab kegagalan dalam bentuk pohon logika yang dimulai dari kegagalan akhir dan memisahkannya menjadi penyebab-penyebab mendasar. Nah, tujuannya adalah mengidentifikasikan kegagalan utama atau peristiwa kegagalan kritis yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak serius pada sistem. Prosedur analisis dengan mendefinisikan masalah, membangun pohon kesalahan, dan menganalisis model pohon kesalahan tersebut. Lanjut, Mbak Habibah. Nah, seperti yang kita ketahui, FTA itu dasarnya adalah Boolean Theorem, di mana dalam Boolean Theorem itu atau teori Boolean ada 3 notasi gerbang utama. Yang pertama adalah AND gate, yang kedua OR gate, dan yang ketiga voting OR gate. Di mana AND gate itu adalah apabila terdapat satu permasalahan disebabkan oleh 2 atau lebih akar masalah yang harus terlampauin. Sedangkan kalau OR gate itu hanya salah satu akar masalah dapat menyebabkan terjadinya masalah. Sedangkan yang ketiga voting OR gate itu misalnya kita ada 3 akar penyebab masalah, maka apabila votingnya itu 1/3, maka salah satu dari 3 penyebab itu dapat menimbulkan masalah utama atau 2/3, maka artinya adalah 2 akar penyebab masalah baru bisa menjadikan masalah itu muncul. Nah, ini dalam tabel kita lihat contoh akar masalah dan masalahnya. Yang nomor 1 itu adalah masalahnya yaitu kebakaran pada pipa gas, sedangkan yang nomor 7, 8, 5, dan 6 adalah akar penyebab masalah. Perlu diketahui juga bahwa dalam FTA ini ada komponen event yang penting, yaitu 3 event berbentuk kotak, yaitu suatu kejadian yang
yang masih dapat dilakukan analisis untuk menjadi akar penyebab masalah. Terus habis itu simbol bulat itu merupakan akar penyebab masalah dari suatu peristiwa, dan simbol segitiga itu adalah suatu masalah yang masih diperlukan data tambahan untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Lanjutannya Mbak Habibah, mohon izin. Untuk kasus ledakan pipa di Prabu Muli ini sebagai masalah yang utama di dalam contoh kasus kita, tim kami menjelaskan bahwa ledakan pipa gas di Prabu Muli itu dapat terjadi oleh 3 penyebab. Salah satu dari 3 penyebab ini, yaitu kesalahan prosedur pekerjaan, kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait, dan yang ketiga keterlambatan proses konstruksi pipa, di mana pada ranting kesalahan prosedur pekerjaan terdapat 4 masalah atau 4 event, di mana kita menggunakan voting gate yang bermaksud dua dari penyebab masalah ini akan memungkinkan terjadinya kesalahan prosedur pekerjaan. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang job safety analysis yang membuka akar permasalahan bahwa mungkin personel yang ditempatkan di area tersebut bukan merupakan personel yang terbaik atau bukan merupakan personel yang tepat di posisinya. Terus akar masalah yang kedua adalah terjadinya kurangnya pelatihan terkait pekerjaan produksi. Potensi akar masalah yang ketiga adalah adanya potensi fatigue pada pekerja produksi, di mana dapat terjadi akibat adanya potensi overtime pada pekerja dan kekurangan jumlah pekerja. Sedangkan yang terakhir adalah adanya potensi kurangnya maintenance peralatan, disebabkan salah satu dari 3 akar penyebab ini adalah kesalahan pada prosedur shutdown kompresor, adanya potensi kebocoran pipa, dan tidak dilakukannya inspeksi pipa secara berkala. Nah, untuk ranting-ranting yang lain penjelasannya sama seperti sebelumnya. Dari simulasi ini atau dari pohon ini kita mendapatkan sekitar 13 akar permasalahan yang harus dilakukan penelaahan lebih lanjut untuk mendapatkan akar masalah utamanya, di mana akar masalah utama bisa juga kita dapatkan nantinya dengan metode Pareto, atau dapat juga dengan menggunakan FMEA dengan memanfaatkan fasilitas risk priority number. Demikian penjelasan dari kami terkait akar fault tree analysis ini. Ada beberapa kesimpulan yang didapatkan. Yang pertama adalah pekerja tidak bekerja di tempat yang benar. Kedua, kurangnya pelatihan. Ketiga, potensi overtime. Keempat, kekurangnya jumlah pekerja. Kelima, kesalahan pada prosedur shutdown kompresor. Keenam, adanya potensi kebocoran pipa. 7, tidak dilaksanakannya inspeksi secara berkala. 8, potensi silo antar fungsi. 9, kurangnya komunikasi antar pegawai. 10, proses lelang yang terlambat. 11, pekerjaan fisik terlambat. 12, persetujuan pemerintah terlambat. Dan yang ke-13, potensi kesalahan pemilihan material. Mungkin demikian presentasi dari kami terkait 2 tugas yang diberikan. Yang pertama terkait dengan HAZOP studi, dan yang kedua terkait dengan mencari akar penyebab masalah dari